Tidak untuk narkoba. Kenapa sih kalian harus jauh-jauh dari benda yang namanya narkoba? Sini-sini biar aku jelasin penjelasannya dari A sampai ke Z agar kalian lebih paham serta yakin untuk tidak mencoba apalagi mengonsumsi narkoba ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Cesa Sadika Maharani dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dan juga anggota Paskibraka Kota Pangkal Pinang. Di sini aku bakal jelasin kepada kalian semua mengenai apa itu narkoba, jenis-jenisnya, dampaknya bagi diri sendiri maupun lingkungan, serta cara mengatasinya. Narkoba ialah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan obat atau bahan berbahaya. Narkotika sendiri terbuat dari tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika melihat ke dalam lampiran Permenkes 9 tahun 2022, contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya antara lain A. Narkotika golongan 1, opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. B. Narkotika golongan 2, egonina, morfin, metobromida, dan morfina. C. Narkotika golongan 3, etilmorfina, kodeina, polkadina, dan propiram. Macam-macam bentuk narkotika sendiri bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja seusia kita membuat aku jadi pengen untuk ngasih info terkait bahaya narkoba yang pastinya akan sangat berguna buat teman-teman semua. Peristiwa anak muda yang sekarang banyak terjerumus ke dalam lubang gelap narkoba pastinya disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Di antaranya yaitu rasa penasaran tinggi, tren, ataupun lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor yang paling tinggi bagi seorang remaja untuk menggunakan narkoba. Mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba hanya membutuhkan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba. Disinilah peran orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan dengan cara mengedukasi anak terkait bahaya narkoba dan juga supaya bisa mengarahkan anaknya menuju jalan yang benar. Jadi apa kamu ada pertanyaan? Wah, ada nih Kak. Gimana ya Kak, menurut Kakak tentang orang yang menggunakan narkoba atau teman kita yang menggunakan narkoba, lalu dia menyuruh kita untuk mengikuti hal yang dia lakukan tersebut. Menurut Kakak itu cara mengatasinya gimana sih? Wah, pertanyaan yang menarik. Jadi hal pertama yang dapat kalian lakukan itu jelas menolak dengan tegas. Jangan mau tinggal benda itu hanya karena perasaan tidak enak untuk menolak karena itu teman kalian. Lalu yang kedua adalah kalian coba deh komunikasi pada teman kalian tersebut. Kenapa mereka sampai berani mencoba narkoba serta bujuk dia perlahan untuk berhenti memakainya. Dan jika kedua cara itu tidak berhasil, maka kalian perlu melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib seperti guru atau penanggung jawab dari wali teman kalian. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya, sangat memuaskan. Nah, sekarang kita tiba di part yang paling penting, yaitu dampak narkoba untuk diri sendiri dan orang sekitar. Yang pertama, penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernafasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau metamfetamin dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ. Lalu yang kedua, narkoba juga dapat berpengaruh untuk kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif. Ketiga, narkoba memiliki potensi yang adiktif, yang kuat sehingga penggunaan dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum. Keempat, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi loh, karena dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas kinerja seseorang di tempat kerja ataupun sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sepatutnya kita bisa mempersiapkan masa depan yang cemerlang untuk kemajuan bangsa kita Indonesia. Kelima, dampak terakhir yaitu munculnya kriminalitas. Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal.
Selain itu, pengguna narkoba dapat meningkatkan resiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum. Aku juga bakal jelasin tips menjauhkan diri dari narkoba. Pertama, hindari rasa penasaran untuk narkoba. Kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Tiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Empat, hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. 5. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berdoa, beribadah, meminta perlindungan, dan menjauhi diri dari segala larangannya. Terus Kak, bagi mereka yang udah terlanjur mengonsumsi narkoba, apa langkah yang bisa mereka ambil? Nah, untuk masalah itu memang mungkin berat pada awalnya untuk bisa berhenti dari pemakaian narkoba, apalagi yang sudah dalam tahap kecanduan. Tetapi kalian udah hebat banget kok untuk berani ngambil langkah biar bisa berhenti. Kalian bisa mulai dengan mengkomunikasikan hal ini kepada orang terdekat yang paling kalian percaya. Dalam hal ini utamanya orang tua. Mereka mungkin akan kecewa atau marah, tapi mereka pasti akan berupaya mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah kalian. Cara yang paling tepat untuk kamu adalah memantapkan diri untuk berhenti menggunakan narkoba dan mengikuti segala rangkaian proses rehabilitasi narkoba. Karena pecandu maupun keluarga dapat mengakses rehabilitasi secara gratis di Badan Narkoba Nasional atau BNN. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatakan negara menjamin pengguna yang menjalani rehabilitasi dipastikan bebas dari jerat hukum. Sekian dulu video edukasi dari aku mengenai bahaya narkoba. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tolong share video ini ke teman, keluarga, dan relasi kalian biar ilmunya lebih diketahui orang banyak. See you in the next video ya. Bye-bye.